بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Septianingrum, Prodi PIAU 2. Di sini saya akan membahas 20 sifat mustahil bagi Allah. Yang pertama ada Adam atau tiada. Sifat ini tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 54 yang berarti sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas ars, dia menutup malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang yang semuanya tunduk kepadanya. Yang kedua ada Hudus atau baru yang berarti juga awal permulaan. Sifat ini adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mendahulunya. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia yang maha mengetahui segala sesuatu. Tertulis dalam surat Al-Hadid ayat 3. Yang ketiga ada fana, yang berarti tidak kekal, binasa atau rusak. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin binasa karena Allah Subhanahu wa taala kekal abadi. Sifat ini tercantum dalam surat Ar-Rahman ayat 26. Yang keempat ada mumasalatu lil hawadis, serupa dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mustahil, memiliki bentuk yang sama dengan makhluk. Mengapa demikian? Karena Allah itu tidak ada yang menyerupai. Surat ini tercantum dalam Al-Ikhlas ayat 4. 5. Muhtazun lighorihi. Muhtadun lighorihi adalah berdiri dengan yang lain atau membutuhkan bantuan orang lain. Allah Subhanahu wa taala maha sempurna dan maha berdiri sendiri yang telah tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 6. Yang keenam adalah ta'adzud. Ta'adud artinya berbilang. Allah Subhanahu wa taala tidak berbilang karena merupakan zat yang maha esa, yang tidak melebihi dan Allah itu satu. Yang ketujuh adalah azun. Azun adalah lemah. Allah Subhanahu wa taala maha besar dan berkuasa atas segala ciptaannya. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Yang kedelapan adalah karoha. Karoha berarti terpaksa. Allah Subhanahu wa taala bersifat berkehendak dan tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang ia lakukan. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Buruj ayat 16. Yang kesembilan adalah zahlun. Zahlun berarti bodoh. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang maha mengetahui atas segala sesuatu. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Allah Subhanahu wa taala bersifat hayat yang tidak pernah mati dan kekal. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 58. Yang ke-11 adalah sumun. Sumum berarti tulus. Allah Subhanahu wa taala mustahil memiliki sifat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Sifat ini tercantum dalam Al-Baqarah ayat 127. Yang ke-12 adalah amyun. Amyun berarti buta. Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang maha melihat dan tidak ada satupun yang luput dari penglihatannya. Surat ini tercantum dalam Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-13 bukmun. Bukmun berarti bisu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, yakni berfirman bagi keselamatan manusia melalui para nabi dan rasul yang diutusnya. Yang ke-14 adalah azan. Azan adalah zat yang lemah. Allah Subhanahu wa taala tidak lemah karena Ia berkuasa atas segala alam semesta dan makhluk ciptaannya.
tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 20. Yang ke-14 adalah karihan. Karihan berarti zat yang terpaksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang berkuasa atas segala ciptaannya. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Hud ayat 107. Yang keenam adalah zahilun. Zahilun berarti bodoh. Allah adalah zat yang maha mengetahui atas alam semesta. Tercantum dalam surat An-Nisa ayat 176. Yang ke-17 mayitun, yang berarti mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal abadi dan tidak ada akhir. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Furqan ayat 58. Yang ke-18 asama. Asama adalah ketulian. Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang semesta, yang maha mendengar, bahkan dapat mendengar sesuatu yang tersembunyi, seperti perasaan seseorang. Sifat ini tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Yang ke-19 adalah ama, artinya buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat atas segala sesuatu perbuatan makhluk yang diciptakannya. Tercantum dalam surat Al-Hujurat ayat 18. Yang ke-20 adalah abkama. Abkama berarti bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha berfirman atas segala keagungannya, yang tercantum pada kitab suci para nabi dan rasul yang disampaikan kepada umat manusia. Itu tadi 20 sifat mustahil bagi Allah. Saya akan menyanyikan sebuah lagu 20 sifat mustahil bagi Allah. Mari diikuti ya. Adam hudus fana mumasalatul lil hawadisi muhtazun liwari ita'adud azun karo hajahlun mautun sumun amyun bukmun azan khoriho zahilun mayitun asama ama abkama. Itu semua nama mustahil bagi Allah. Ya, itu tadi 20 sifat mustahil bagi Allah. Alhamdulillah, pelajaran kita telah selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.